Iya, Kalau lebaran. sore ya. Ya, menurutmu berapa lama Mas kalau membuat aplikasi ini? Sama 51 minggu juga. Iya, mungkin 51 minggu itu, Pak. Sama ya, 51 minggu. Oke, ada yang lain. Ini sama semua apa kalau gambaran ini? Cewek satu coba, saya mau tahu. Karimatus Zahra. Ada Karimatus Zahra. Karimatus apa tadi? Iya, Karimatus Zahra Firdausi. Halo, Karimatus Zahra. Iya, Bapak. Hmm. Ya, betul. Menurutmu berapa, Mbak? Kalau menurutmu? Mohon maaf, Bapak, tadi habis dari kamar mandi. Iya, ya wis. Jadi kurang I- Kamu mendengarkan. sampai mana terakhir dengarkan saya? Eh, Pas Bapak membuka ini. Buka Zoom. Iya, Ya, ini kan ada kita tes. kita kan diminta membuat aplikasi ini, Mbak. Saya ceritakan ulang ya. Baik, Saya Bapak. ceritakan ulang ya. Yang lain Oke. juga mohon diperhatikan ya. Saya ceritakan ulang. Kita diminta membuat aplikasi ada 9 tahapan. Ya, kelihatan nggak di layar? Kamu sambil lihat layar nggak? Iya, Bapak. Ya, oke. Ada berapa tahapan? Ada 9. 9 tahapan. Ya, syarat ini pekerjaan itu bisa dilakukan kalau pekerjaan lain sudah selesai. Sebagai contoh, pekerjaan instalasi framework pekerjaan F. Ini baru bisa dikerjakan kalau pekerjaan E-nya sudah selesai. Kalau pemilihan teknologi sudah selesai, dia baru bisa mengerjakan instalasi framework. Ya, paham sampai di sini? Iya, Bapak. Yang lain paham juga? Contoh Pak. lain, implementasi izin dan marketing. Ya, ini baru bisa dikerjakan kalau pekerjaan B dan C sudah selesai. Oke. Nah, ini estimasi waktunya. Ya, definisi requirement butuh waktu 5 minggu. Definisi nilai bisnis butuh waktu 6 minggu dan seterusnya. Ya, uji coba aplikasi butuh waktu 2 minggu. Ini di total 51. Nah, kalau menurut Mbak Zahra, kira-kira apa eh, objektifnya dari permasalahan seperti ini? Waktu dan kegiatan. Apa? Kegiatan dan waktu. Kegiatan dan waktu. Maksudnya apa? Jadi setiap kegiatan ini memiliki waktu. Oh iya, ini kan masalahnya itu, objektifnya. Kalau pertanyaannya gini, kalau kamu harus membuat aplikasi ini butuh waktu berapa lama? 51 minggu. 51 minggu. Ya, oke. Masih Mbak Sarah. Pertanyaan saya selanjutnya, pekerjaan A dan pekerjaan B bisa dilakukan bersamaan nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Berarti apakah harus menunggu 51 minggu? Tidak Tidak, Pak. harus, Pak. Enggak harus. Nah, berarti masalahnya apa ini? Jadi ini mencari waktu yang lebih singkat, Pak. Yang efisien ya. Ya, efisien, Pak. Jadi mencari waktu yang paling efisien atau waktu minimal yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi. Dan pekerjaan mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu. Misalnya kita mau bangun rumah ya, membangun rumah ya, bikin pondasi ya, itu kan pertama ya. Terus kita mau bikin tembok misalnya, tembok sama alas ya, itu sendiri-sendiri. Nah, ada pekerjaan untuk memasang lantai, ya, tackle lantai, sama ngecat. Bisa bersamaan nggak kira-kira itu? Bisa bersamaan nggak masang tackle sama ngecat? Oh, kalau sama saya Kan beda, beda apa namanya? Beda wilayah toh, yang tackle di bawah, yang cat di atas ya. Jadi sesuatu itu juga bisa dilakukan bersamaan. Nah, kita itu akan menghitung paling cepat ini kalau kita mau bikin rumah atau bikin aplikasi seperti ini itu butuh waktu berapa lama dan mana pekerjaan yang bisa dilakukan bersamaan, mana pekerjaan yang memang harus menunggu dengan pekerjaan yang lain ya yang nggak bisa dilakukan bersamaan. Nah, itu namanya di manajemen project ya, scope
their management project yang kita sebut dengan project scheduling. Nah, ini pertanyaannya. Kalau di buku ya, ini sesuai dengan di referensi ya. How long will the project take to complete? Seberapa lama project ini bisa diselesaikan? Ya. What are the schedule start and completion times for each activity? Kapan pekerjaan-pekerjaan itu mulai dikerjakan di setiap aktivitasnya? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah which activity are critical and must be complete exactly as scheduled to keep the project on schedule. Ya, jadi aktivitas apa yang kritikal, ya, yang harus selesai tepat waktu, nggak boleh molor. Ya, itu tiga. Yang terakhir adalah pekerjaan mana yang tidak kritikal. Ya, molor masih tidak apa-apa, ya, tidak akan mengganggu yang lain. Ya, misalnya gini, saat bangun rumah, ya, ada pekerjaan bangun dinding, ya, bata dan nyemen dinding, ya. Ini nggak boleh molor karena kalau molor ngecatnya akan molor, ya. Karena ngecat ini pasti nunggu pekerjaan yang lah ada pekerjaan ngecat, ya, sama bata, sama bikin instalasi listrik misalnya. Instalasi listrik butuh waktu 5 minggu, ya. Ngecat butuh waktu 3 minggu misalnya. Lah ngecat ini bisa molor misalnya. Ini pekerjaan-pekerjaan terakhir. Rumahnya jadi dalam waktu 5 minggu karena menunggu masang listrik, ya, 5 minggu. Ngecat ini dengan waktu 3 minggu boleh molor 2 minggu karena sambil nunggu listriknya terpasang dia masih bisa ada jeda waktu ngecat. Nah, itu namanya kritikal dan non kritikal. Jadi ini adalah objektif yang akan ditentukan ya di dalam manajemen project, ya, project. Oke, sampai sini dapat dipahami. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Berarti untuk yang kritikal itu berarti yang variabel independen ya Pak. Sementara yang non kritikal itu yang dependen. Ya, Hmm. jadi yang di sini itu posisinya sebenarnya sama semua, Mas. Jadi semuanya itu basisnya aktivitas, 9 aktivitas ini, ya. Ya kalau kita sebut itu independen atau enggak itu bisa, tapi ini bukan variabel, ya. Jadi ini apa namanya aktivitasnya, ya aktivitasnya. Nanti akan berubah menjadi node, ya, karena kita ada struktur datanya, ada struktur data graph, ya. Jadi yang apa namanya tergantung dengan yang lain, yang mempengaruhi dengan yang lain kan kita sebut biasanya dependen, ya. Tapi ini beda scope sama variabel dependen dan variabel independen. Karena itu biasanya kita gunakan dalam statistik, ya. Regresi itu kan biasanya ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, kalau ini sebenarnya posisinya sejajar, cuma pekerjaan mana yang itu kritikal, harus selesai tepat waktu, ya. Karena di pertanyaan nomor 2 ini, what are the schedule start and completion time for each activity? Aktivitas itu kapan dimulai? Dari pekerjaan 51 minggu total ini, kan selesainya kan nggak mesti 51 minggu, ya. Ada kan bisa lebih cepat karena ada pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama. Nah, orangnya kan beda-beda bisa jadi. Nah, orang yang mendesain sistem itu bisa mulai kerja kapan, itu kan tergantung ya dari jadwal yang kita tentukan. Apakah minggu ke-7, ataukah minggu ke-6, ataukah minggu ke berapa ya. Yang jelas desain sistem itu baru bisa selesai, bisa dikerjakan kalau definisi requirement-nya sudah selesai. Ya. Kayak contoh gambaran kayak gini, desain sistem ini bisa dikerjakan di minggu ke berapa? Pertanyaan 6, Mas. minggu ke? 6. Nah, minggu ke-6 ya. Karena dia tergantung sama pekerjaan A. Pekerjaan A dapat diselesaikan di minggu ke-5 ya, 5 minggu selesai ya. Begitu 5 minggu selesai, dia akan bisa mengerjakan desain sistem ya. Jadi nggak harus jumlah ini loh ya, 6 tambah 4 tambah 5, 15. Oh, berarti bisa di minggu 16, Pak. Enggak ya. Karena ini hanya tergantung pekerjaan A. Ya, pekerjaan. Jadi desain sistem dapat dikerjakan di minggu ke-3. Minggu ke-6 ya, dengan butuh waktu 3 minggu. Nah, dari pekerjaan yang mulai-mulainya kapan itu ada namanya pekerjaan kritikal dan pekerjaan non kritikal. Kritikal itu nggak boleh telat. Sebagai contoh, definisi requirement ya. Kalau ini telat 6 minggu, maka desain sistemnya akan berubah menjadi telat juga. Ya, jadi nggak akan bisa support ya, nggak boleh telat ya. Definisi requirement
fix 5 minggu nggak boleh telat. Karena kalau dia telat akan mengaruhi pekerjaan yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Biasanya yang ada syarat di sini itu adalah pekerjaan kritikal, ya, tapi nggak mesti. Ya, misalnya seperti ini, D sama F, ya, D sama F. Ini 3 minggu, ini 4 minggu, misalnya. F itu syaratnya E. Nah, ini bisa jadi karena ini satunya 3, satunya 4, bisa jadi desain sistemnya itu boleh telat. Karena sambil nunggu pekerjaan F-nya selesai. Boleh telat 1 minggu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kita harus lihat gambaran utuhnya. Ya, gambaran. Oke, ini skupnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Objektifnya itu ini. Ya, ini objektifnya. Nah, kita kenal namanya dengan manajemen project. Ya, project management proses. Di project management proses itu ada planning, scheduling, sama kontrol. Ya, ada planning, perencanaan, scheduling itu adalah untuk penjadwalan, sama kontrol untuk mengontrol apakah sesuai dengan perencanaan yang kita sudah lakukan. Oke. Nah, oke, ini nanti akan teman-teman belajar di manajemen project, termasuk planning resource, timnya siapa, ROI-nya, return on investment-nya itu berapa, dan seterusnya. Ya. Dari planning ini ada scheduling, Gantt chart untuk jadwal, CPM part. Nah, ini graf bentuknya. Ini yang kita pelajari nanti di sini. Resource-nya siapa saja dan untuk mengkontrol. Nah, scope di manajemen science itu di sini. Permasalahan tadi itu masuk bagian di sini. Ya. Critical path method, ya, kita sebut dengan critical path method. Bagaimana menentukan untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini? 4 pertanyaan ini. Oke. Jadi yang kita pelajari yang kita sebut dengan CPM, ya, critical path method. Ya. Part ini sama, ya. Cuma saya lupa kepanjangannya apa, ya, metodologinya. Kita pakai istilah CPM aja, critical path method. Nah, itu yang kita gunakan, ya, dalam menyelesaikan permasalahan ini. Konsepnya adalah graf, ya. Konsepnya adalah graf, graf teori sama, ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita butuh namanya node. Kalau graf kan ada node, ada apa? Satunya node, H. edge, ya. Node atau vertex sama edge, ya. Nah, kita ada 2 jenis, ya. Edge itu sama dengan arrow, ya, arrow, ya, panah, edge. Ada 2 metode di CPM. Activity on arrow network sama activity on node network, ya. Activity-nya itu ada di arrow-nya atau ada di node-nya, ya. Jadi ada 2 jenis, ya. Kita pelajari satu-satu. Nah, AOA, activity on arrow. Oh, ini kebalik, ya. Kebalik ini. Activity on node ini. Oke, kebalik. Nah, activity-nya itu ada di sini. Pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Atau di sini. Ini arrow. Pekerjaan A itu arrow ini. Pekerjaan B arrow ini, pekerjaan C arrow ini. Ini pilih salah satu, ya. Jadi ini bukan dua-duanya kita pakai, pilih salah satu. Mau yang node atau mau yang row, ya. Jadi pilih salah satu. Oke. Kita pelajari dulu activity on node. Node-nya bentuknya seperti apa? Node itu benerannya ini. Nah, ini. Ini bisa jadi cuma nama kota kan, biasanya kita kan. Nah, kalau ini enggak, node kita harus kita bentuk dengan struktur data, ya. Node-nya akan berbentuk seperti ini, ya. Ini startnya. Ya, sing salah ketik itu. Oke. Jadi ada earliest start, ini activity-nya, earliest finish, latest start, estimasi waktu, latest finish. Earliest start itu apa? Earliest start adalah pekerjaan ini paling awal bisa kita kerjakan pada minggu keberapa. Ya, itu adalah earliest start. Ya. Pekerjaan ini, pekerjaannya bisa mulai paling cepat kapan? Ya, paling cepat kapan? Earliest finish adalah pekerjaan ini bisa selesai paling cepat kapan? Ya, itu adalah earliest finish. Later start adalah pekerjaan ini boleh telatnya molor. Pada minggu keberapa itu boleh di sini, ya. Misalnya pekerjaan dalam apa namanya mendesain sistem, ya. Pekerjaan mendesain sistem bisa mulai di minggu ke-5 atau ke-6. Paling lambat itu di minggu ke-6 harus mulai, Pak.
Tapi sebenarnya di minggu kelima itu sudah bisa mulai. Nah, tapi kalau ternyata Bapak nggak bisa di minggu kelima, boleh mulai di minggu keenam. Nah, itu lihatnya di sini. Earliest start sama later start. Earliest finish pekerjaan itu selesai paling cepat kapan? Sama paling lambat itu bisa diselesaikan kapan? Bisa jadi pekerjaan itu dimulai di earliest start, selesai di latest finish. Pekerjaannya 3 minggu. Kita bisa mulai di minggu kelima. Tapi boleh selesai di minggu ke-10 atau ke-9. Ya. Nah, kan boleh molor seminggu kan? Lihatnya adalah acuannya ini. Ini activity on load. Nah, kita belajar activity on load dulu ya. Gambar ini, tabel ini, kita akan terjemahkan ke tabel yang tadi. Ke graf yang tadi. Nah, panah ini menunjukkan syarat. Ya, panah ini menunjukkan syarat. Contoh, pekerjaan CDE itu syaratnya adalah pekerjaan A. Pekerjaan C, D, sama E itu syaratnya adalah pekerjaan A. Ya. Jadi yang tergantung dengan pekerjaan CDE, yang tergantung dengan pekerjaan A itu adalah pekerjaan C, D, sama E. Sehingga pekerjaan A ini dipanahkan ke pekerjaan C, D, sama E. Sampai sini paham? Menerapkan gambar ini. Paham nggak? Paham, Bapak. Halo. Paham ya? Oke, kalau saya tanya di sini, saya random tanya ya. Mbak Afida, Adiana Afida, pekerjaan H, lihat gambar di sini ya. Mbak Afida ada? Iya, Pak Adir. Ya, oke. Pekerjaan H itu syaratnya apa, Mbak? Ada syaratnya nggak? Syarat Syarat pekerjaan sebelumnya. ada, Pak. Apa? Di C sama A. C sama A. A. C sama A. Ya, kenapa kok C sama A? Karena ini C terus panahnya ke A gitu, ta? Iya. Oke, masih Mbak Afida. Ada yang lain yang punya usulan lain? Ini Pak, Peker menurut saya harus menyelesaikan pekerjaan B dan C. pekerjaan B dan C. Karena yang masuk ke H ini adalah pekerjaan B sama C. Kita cek di slide sebelumnya. Tuh, pekerjaan H harus diselesaikan jika dapat diselesaikan jika pekerjaan B dan C sudah selesai. Jadi panahnya gini, ya, B dan C. A bukan syaratnya pekerjaan H. A itu syaratnya pekerjaan C. H itu tapi tergantung dengan pekerjaan C, ya. Jadi H itu harus selesai dari apa? Pekerjaan C sama pekerjaan B. Paham yang lain sampai sini? Saya tanya lagi, Mbak Mas Hafid, Hafid Aji. Iya, Pak. Ya, kalau G, pekerjaan G nih, itu Iya. tergantung sama pekerjaan apa. Baru bisa mulai kalau pekerjaan apa yang sudah selesai. D sama F. D sama E. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, nah ini adalah graf awal ya, menentukan graf awal. Nah, sekarang kita harus isi yang bolong-bolong ini ya. Oke, saya tanya lagi, Mbak Miranda, Mbak Miranda dan Mbak Miranda. Nah, oke, yang atas kiri ini apa, Mbak? Sebelahnya huruf kirinya A ini, isinya apa harusnya? Saya nggak tanya angkanya ya, tapi isinya apa? Yang tadi saya jelaskan. Ini harusnya apa? 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 Nah, alias start ya, atau waktu yang paling awal bisa dikerjakan. Oke, nah kita isi sekarang. Oh, sih. Ini activity on arrow ya. Ini gambaran kalau activity on arrow. Oke. Oh, jadi ngisinya nanti sih. Berarti slide-nya adalah kalau activity on arrow pekerjaannya bentuknya seperti ini. Pekerjaan ada di sini. Note-nya isinya seperti ini. Nah, ya.
Jadi activity-nya hilang. Kalau bedanya kan di sini. Ini kan ada di sini. Nah, 2 ini pindah ke row. Nah, 2 ini jadi kotaknya cuma 4, pindah ke row seperti ini. Oke, ini boleh bebas ya. Cuma agak bingung kan kadang-kadang kalau seperti ini. Ini pekerjaan H itu syaratnya adalah pekerjaan B sama pekerjaan C. Ya. Jadi bingungnya itu situ. Pekerjaan E ini syaratnya adalah pekerjaan A. Ya. Kalau ini kan lebih enak nih. H itu kan B sama C. Kalau ini ya sama sebenarnya, tapi dia lihatnya di arrow-nya. Cuma kadang orang itu lebih gampang ngitung pakai ini ya, makanya ini beda-beda ya. Oke, kita pakai activity on note aja. Ya, kita pakai yang ini ya, activity on note. Oke, kita mulai isi. Nah, ini rumusnya. Langsung guys. Earliest finish yang kita isi dulu. Earliest finish adalah earliest start ditambah time ya. Earliest start ditambah time. Oke, coba saya pandu isinya ya. Oke. Semua pekerjaan mulai minggu ke-0 ya, karena kan baru mulai ya. Jadi nanti minggu pertama hitungannya ya. Oke. Nah, ini A sama B ya. Nah, pekerjaan A itu butuh waktu 5 minggu. Maka selesai di minggu keberapa ini? Kalau dimulai ke minggu ke-0. 0 tambah berapa ini? 5 estimasi. 5. 5 ya. Yang ini pekerjaan B selesai di minggu ke pekerjaan B butuh waktu 6 minggu, berarti selesai minggu ke-6. Nama. Jadi hitungannya itu bukan minggu ke-0 kerja ya, tapi pekerjaan dimulai di minggu ke-1, selesai di minggu ke-5. Makanya ininya 0, ya dikurangi 1 istilahnya. Oke, karena pekerjaan A selesai minggu ke-5, maka pekerjaan E, D, sama C akan mulai di minggu ke-6 kan hitungannya ya, tapi kita akan tulis 5 di sini. Ya, karena dipindahkan saja. Sama seperti ini kan 0, kan minggu kerjanya minggu ke-1, tapi hitungannya startnya itu minggu ke-0 ya. Ini juga minggu ke-5 itu sebenarnya sudah tuntas semua pekerjaan A, dia akan mulai kerja di minggu ke-6 ya. Kurangi 1. Oke. Jadi pekerjaan E, D, sama C itu bisa dikerjakan di minggu ke-5 atau minggu ke-6 ya. Sehingga kita tulis di minggu ke-5 di sini. Sampai sini paham? Paham yang di sini? Halo? Paham. Paham ya? Oke. Nah, ini gampang nih. Pekerjaan E selesai di minggu ke berapa? 5 tambah 1 1. berarti 6, Pak. 6. 6 ya. Oke. Jadi pekerjaan E selesai minggu ke-6. Pekerjaan D selesai minggu Delapan, Pak. ke-8. Oke, guys. Tinggal tambah-tambahan tok ya. Gampang iki enak iki. C. C minggu ke 9, Bapak. 9. Oke. Nah, sekarang pekerjaan F. Pekerjaan F berarti syaratnya adalah pekerjaan E. E selesai minggu ke-6 berarti F kita tulis berapa di sini? 6, Di Bapak. startnya 6. Oke, gampang kan? F-nya berapa selesainya? 10, Pak. 10. Oke. Nah, ini yang perlu hati-hati. Pekerjaan G. Ya. Pekerjaan G punya 2 syarat. Pekerjaan D dan pekerjaan F. Kira-kira pertanyaan saya, minggu ke berapa pekerjaan G bisa dimulai? Minggu ke-8, Bapak. Ke-8. Kenapa kok ke-8? Siapa yang bilang ke-8? Saya, Pak. Ya, kenapa kok ke-8, Mas? Ini soalnya ambil yang durasinya paling lama. Iya maksudnya. Jadi ambil yang paling terakhir Kenapa? selesainya, Pak. Oh iya. Loh, ini 10 loh, Mas. Yang 10, Pak. Oh iya, Pak. Berarti 10, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, Tak kira 10. 6 tadi, Makanya, Pak. iya. Ya. Berarti Ya, yang oke. 10, Ini Pak. kan early start ya, 10. Oke. Yang lain paham semuanya? Kenapa kok 10? Karena kalau 8 kan F-nya belum selesai, kan nggak boleh kerja ya. Dia bisa kerja kalau F-nya sudah selesai.
F selesai minggu 10, D selesai minggu ke-8. Nah, berarti ini harus bisa kerja pada saat F-nya sudah selesai. Minggu ke. Ini berapa berarti? Kanannya 9. 24. 24. 24. Oke. Nah, pekerjaan H sekarang. Saya tunjuk aja yang ini. Saya mau ngecek, paham nggak? Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Mas Umar. Umar Abdul Aziz ada. Halo? Masuk ke kamar mandi juga. Iya. Mas Umar. Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz nggak ada? Nggak ada ya tak taruh waiting room kalau nggak ada. Maaf Pak, tadi dia sudah izin Bapak di kolom komentar. Oh, di chat ya? Iya. Oh iya, 828. Masa setengah jam yang jeding ini. 828. Kok ngeheng ini? Mas Umar masih di kamar mandi? Ini Pak baru keluar. Oh, suwe. Tadi Setengah habis jam. BAB. Oh, BAB ya. Nah, kamu dengarkan sampai mana tadi? Saya kurang fokus Pak. Ya, kamu tanya temannya ya. Jadi awal ini apa tadi isinya? Bagaimana Pak? Ini loh, kotak ini loh. Ini isinya apa tadi? Ingat nggak? Udah sampai sini belum? Saya tadi cuma dengarkan, nggak lihat. Iya. Ini sekarang lihat sekarang. Iya Pak barusan. Oke. Ini adalah early start. Pekerjaan mulai itu di minggu keberapa, Mas? Ya. Pekerjaan H itu syaratnya pekerjaan apa, Mas? Itu syaratnya C sama B. Ah, C sama B. Pekerjaan C selesai di minggu ke-9, Mas. Pekerjaan B selesai di minggu ke-6. Pertanyaan saya, pekerjaan H itu bisa dimulai di minggu keberapa? Ke ke 10. Minggu ke Ke 10. 10 atau setelahnya pekerjaan C kan? Iya. Nah, sehingga kamu tulis di sini 9. Ya. Karena dia ngikuti pekerjaan C, bukan 6 loh ya, tapi 9. Tetap nulisnya 9 ya. Tapi startnya kan di minggu ke-10. Lah selesainya di minggu keberapa, Mas? Dia butuh waktu 12 minggu. 9 12 berarti tambah 9. 20. Benar Pak. 19 Berapa? tambah 12 tambah 9. Itu piro? 12 tambah 9. 9, 10, 11, 21. 21. Ya, berarti pekerjaan H itu bisa selesai di minggu ke-20. Paham sampai sini? Mas Umar? Paham, Mas Umar? Ya. Iya Pak. Oke, ya wes. Wes, sambil dilihat lo ya sekarang lo ya. Iya Pak. Oke, terus pekerjaan I. Saya tanya yang lain. Saya tanya yang lain. Pekerjaan I. Davin Arya. Davin Arya Guna. Iya Pak, Pekerjaan I mulai minggu keberapa? 21. Hah? Syaratnya apa sih Pak, Oh, pekerjaan I? G sama Pekerjaan H I syarat ya. G sama H. G selesai minggu keberapa? 24, H pekerjaannya selesai minggu ke 21, sehingga pekerjaan I bisa dimulai di minggu ke 24, 24 ya. Paham ya? Oke. Di sini berapa Mas Davin? 26 ya. 26. Oke. Nah, ini sudah kita bisa menjawab pertanyaan pertama ya. Sehingga pekerjaan membuat aplikasi ini bisa selesai dalam berapa minggu? 26 Bapak. Dalam 26.
Minggu. 26 minggu. Ya, jadi bukan dalam 51 minggu. Tapi pekerjaan ini bisa selesai dalam waktu 26 minggu lah. Angka 26 minggu ini yang kita kunci. Ya, jangan sampai molor di 26 minggu. Seluruh pekerjaan kita bisa dituntaskan pada waktu 26 minggu. Ya, kalau kita mau mulai di minggu pertama bulan Februari misalnya, maka selesainya tanggal 26 minggu setelah minggu pertama Februari. Ada di kontrak biasanya. Setelah kita jadwal gini, maka pekerjaannya selesai dalam berapa lama. Ya, itu nanti di manajemen proyeknya. Kita menentukan di waktunya ini. Nah, sekarang LS-nya sudah kita tentukan. Sekarang yang kita harus tentukan adalah latest-nya. Ya, latest-nya. Earliest kita geraknya dari awal, latest kita geraknya dari belakang. Ya. Oke, saya tulis di sini 26 minggu. Karena kita harus kunci 26 minggu. Ya, sampai sini paham. 26 ini nggak boleh telat. Ya, 26 minggu ini pekerjaan ini tidak boleh telat di 26 minggu. Harus selesai. Paling lambat, selambat-lambatnya adalah 26 minggu. Oke, kalau ini minggu ke-26 selesai, ya, pekerjaan I, maka pekerjaan I bisa dimulai di minggu ke-20 berapa? Sama seperti atasnya kan 20. pasti? Oke, Pak. Ya. Oke, pasti sama seperti atasnya. Ya, jadi rumusnya ini. Earliest finish sama ya, earliest start ini. Nah, latest finish sama dengan latest start, latest finish ditambah dikurangi T ya, misalnya. Jadi dikurangi. Nah, seperti ini. Ngitungnya dari belakang, bukan dari depan ya, ngitungnya dari belakang. Oke, nah sekarang saya masuk ke pekerjaan G. Lihatnya dari panah depannya ya. Kalau tadi kan lihatnya dari sebelumnya, panah sebelumnya, kalau ini lihatnya dari panah setelahnya. G ini kan mulainya pekerjaan I kan di minggu ke-24 ya, minggu ke-24. Sehingga pekerjaan G juga akan dipindahkan. Ini berarti harus tuntas di minggu ke-24 ya. Oke. 24 dikurangi 14 berapa berarti? 10. 10, Pak. 10 sama ya. Oke. Nah, ini pekerjaan G. Nah, sekarang kita cek pekerjaan H ya. Pekerjaan H itu kan yang tergantung dengan pekerjaan H itu pekerjaan I ya. Pekerjaan itu mulainya di minggu ke-24. Ya, pekerjaan I mulainya di minggu ke-24. Sehingga 24 ini saya pindah ke sini. Sakjane pekerjaan H itu selesai di minggu ke-24 gak apa-apa. Karena pekerjaan I baru mulai di minggu ke-24. Ya, sampai sini paham nggak maksudnya? Oh, ada selek 3 itu berarti, Pak. Ya, ada istilahnya boleh telat itu 3 minggu. Ya, nah itu yang nanti kita akan menjawab pertanyaan kritikal dan non kritikal tadi. Ya, karena kan I-nya kan mulai pekerjaan 2 minggu, minggu ke-24 toh. Nah, sehingga H ini boleh mulai di minggu ke selesai di minggu ke-24. Ya, paling selambat-lambatnya selesai di minggu 24 karena akan dipakai di pekerjaan I. Kerjaannya H ini akan dipakai di kerjaannya I di minggu ke-24. Jadi 24 ini dipindah ke sini. Nah, oke. Sesuai dengan syaratnya. Ini juga sama tadi. Ini dipindah ke sini. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Nah, minggu ke-24 ini selesainya, maka awalnya berapa berarti di sini ya? 12, Bapak. 12 ya. Oke, 12. Nah, ini kan beda nih. Nah, beda. Karena ini kan sama. Ya, nah, jadi seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Saya tanya. Karena saya tanya, saya tunjuk ya. Lailatul Faidah. Lailatul Faidah ada. Lailatul Faidah. Semua standby mic semua loh ya. Dan nggak terlalu lama kalau saya tunjuk. Lailatul Faidah ada. Halo, nggak ada izin kamar mandi kan? Mbak Lailatul Faidah. Mbak, nggak ada ya?
Lailatul Faidah nggak ada? Lailatul Faidah nggak ada ya? Yang lain. Nadifah Medina. Nadifah Medina ada, Mbak Nadifah Medina. Nadifah Medina. Oh. Yang lain standby mic-nya semua ya. Kalau saya panggil langsung dinyalakan mic-nya ya. Hadir, Kalau lama Pak. gini, ya hadir Mbak. Mbak Medina ya. Nadifah Medina. Iya, Oke, Pak. pekerjaan F ini harus selesai di minggu keberapa Mbak? Latest finish-nya Mbak. Di sini Mbak. 10, Pak. 10. Oke. Karena dia ambil dari pekerjaan di ini kan, yang bawahnya ini ya. Iya, Pak. Mulainya berarti sininya 6, Pak. 6. Oke. Paham ya? Iya. Oke, satu lagi Mbak, biar cepat Mbak. Pekerjaan E Mbak, minggu keberapa selesainya? Latest finish-nya. 6, Pak. 6, oke. E-nya 5. 5, oke. Makasih Mbak. Saya tanya yang lain sekarang. Dimas Aidil. Baik, Pak. Nah, Dimas Aidil. Pekerjaan D, Mas. D. Ini berapa di sini? 10, Pak. 10. Oke, paham berarti ini. Terus, ininya berarti mulainya 7. 7. Oke. Satu lagi, Mas. Pekerjaan C, Mas. Itu 12, Pak. 12. Mulainya Mulainya 8, Pak. 8. Oke, makasih, Mas. Kurang 2 ya. Ini agak sulit nanti yang A ini. Eh, Ramaja Gandhi. Iya, Pak. Ramaja Gandhi. Ya, oke. Yang B dulu, Mas. Berapa ini, Mas? Yang B 12. 12. Mulainya 6. 6. Nah, Iya. sekarang ini yang paling sulit. A, berapa di sini? Sebentar, Bapak. Yang A5, Bapak. 5 ya. 5. Paham. Yang jawab siapa tadi? Mas Ramaja kan? Bukan, bukan, Pak. Bukan Oh, saya. bukan. Muhammad Oh Daud, ya. Bapak. 5 Oh, Daud. diambil dari E, D, sama C, Pak. Yang Yang paling atas, Bapak. paling kecil ya, paling awal. Ya, paham Mas Ramaja. Sama Iya, yang paham, lain. Pak. Ya, jadi kalau ada 5, 7, 8. Kita coba aja salah satu. Misalnya kita tulis 8 di sini. Mungkin nggak pekerjaan itu, kita lihat yang bawah ya sekarang ya. E itu harus dimulai di minggu kelima ya. Mosok ini selesai di minggu ke-8. Kan ini syarat. Kan nggak boleh toh. Nah, Iya. berarti bukan 8. Ini logika berpikir aja ya. Berarti ini nggak boleh 8. Ini harus selesai di minggu ke-5. Karena dipakai di sini. Di E. Ya, di minggu ke-5. Maka ini 0. Oke. Oke, sama ya. 5, 1, 6. 7, 10. 6, 12. 8, 12. 6, 10. 10, 24. 12. Sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Setelah kita isi tadi. Ini cenderung gampang hanya tambah-tambahan ya. Dan cuma kita harus hati-hati ya. Ngecek kita tadi itu. Nah, ini yang tadi disampaikan slack tadi ya atau selisih ya. Slack itu adalah selisih antara latest sama earliest. Bisa kita hitung dari sini atau kita hitung dari startnya. Bisa dihitung dari finish atau dari starting. Pasti sama ya. Contoh ini yang ada slacknya nih. 24 min 21. Berarti berapa ini slacknya tadi?
Tiga, Pak. 3. Oke, kita hitung dari sini juga sama. 12 min 9 ya pasti 3. Lek no, gak sama berarti salah. Ya, pasti sama. Ya, start atau finish. Nah, pekerjaan yang memiliki slack ya atau kelonggaran itu kita bilangnya itu eh, kira-kira yang kritikal apa non kritikal? Non kritikal, Pak. Non kritikal karena dia longgar ya. Pekerjaan H itu kan butuh waktu 12 minggu ya. Dia bisa mulai di minggu ke-9, minggu 10 boleh, minggu 11 boleh, minggu 12 juga boleh ya. 12 berarti mulai minggu ke-13 ya. Itu boleh pilih salah satu mulainya. Tapi kalau dia khawatir telat, ya, wah saya nggak yakin nih selesai 12 minggu. Ya berarti dia harus kerjakan di minggu ke awal. Dia ada waktu slack, kemungkinan telat itu di 3 minggu. Ya, boleh telat selama 3 minggu. Nah, itu yang kita sebut dengan pekerjaan non-critical. Ya. Nah, yang slack-nya 0 atau latest-nya sama dengan earliest itu namanya adalah critical. Ya, critical job ya atau critical activity ya. Jadi pekerjaan itu harus tepat dimulai di minggu ke situ, minggu ke sekian dan selesai di minggu ke sekian. Tidak boleh telat, mulainya juga tidak boleh molor ya. Biasanya kita akan hitung di biaya pekerjaan kritikal ini kita bisa jadi cost-nya lebih mahal ya atau lebih ketat ya untuk controllingnya nanti. Ya, controllingnya lebih ketat, cost-nya juga ada perhitungan lebih mahal. Ya, bisa jadi seperti itu. Ini pekerjaan-pekerjaan kritikal. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kembali ke pertanyaan. How long will the project take complete? Berapa lama? 26 minggu berarti, Pak. 26 minggu. What are schedule start completion time each activity? Kan sudah ada tiap activity kan. Pekerjaan A mulai minggu ke-0 sampai minggu ke-5. Minggu ke-5 sampai minggu ke-6. Ya, atau dimulai di minggu ke-6 ini. Pekerjaan D 5 sampai 8 atau 7 sampai 30. Ini ada waktu jeda ya. Ada waktu jeda. Bisa di minggu ke-5 atau minggu ke-6 berarti mulainya atau minggu ke-7 atau minggu ke-8 boleh. Karena ini kan 7 di sini ya. Jadi jeda waktunya di situ. Which activity are critical must be complete exactly as schedule. Mana yang harus yang kritikal pekerjaan mana saja? Berarti pekerjaan A, E, F, G, I. Gitu, Pak. A, F, E, F, G, I ya, yang waktunya sama. Ya. Yang boleh delay, apa berarti? Berarti B, C, D, H. B, C, D, H. Oke, nah itu ya. Oke, nah ini adalah yang kita sebut dengan uh, critical path method ya, critical path. Ini akan teman-teman ambil kembali, pelajari kembali ke pada saat manajemen project. Tapi dia nggak fokus ke cara ngitungnya ini. Biasanya ada tools aplikasi yang bisa generate seperti ini. Project management punya Microsoft itu ada. Tapi saya nggak tahu di kuliah pakai itu nggak. Saya nggak hafal karena saya nggak ngam. Tapi teorinya adalah seperti itu. Ya, itu di manajemen side. Ya. Nah, ini kalau activity on a row. Ya, kalau teman-teman bingung ini mandiri aja ya. Jadi belajar mandirinya activity on a row coba teman-teman pelajari. Bentuknya agak rumit ya. Kadang itu agak berbeda. Ya, harus bikin dummy activity. Ya. Tapi kalau nggak, kalau di activity on note itu nggak perlu dummy activity. Ya, ini coba nanti teman-teman pelajari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini materi terakhir ya untuk manajemen sains ya, sampai dengan manajemen project atau project management, khususnya di project scheduling. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini aman, Bapak. Aman ya. Oke, nah sekarang saya langsung kasih tugasnya bentuknya WAS ya. Jadi tugas WAS. Nah, saya share screen tugasnya. Sudah saya share di mana ini Sinau ya, Sinau aplikasi Sinau. Sebentar, saya buka dulu. Karena harusnya minggu ini WAS ya. Minggu ini WAS ya. Teman-teman sudah ada yang mulai WAS. Minggu ini masih minggu tenang, Bapak. Oh, masih minggu tenang ya. Minggu depan WAS-nya ya.
Minggu tenang ini berarti pada pulang atau Pulang, Pak. pulang ya? Ya wis. Nah, ini tugasnya. Ya. Tugasnya adalah ini kok tampilannya nggak enak ya. Saya kasih note aja deh. Nggak usah. Bentar. Saya biar jelasinnya lebih enak. Oke. Jadi tugasnya adalah ini. Ini loh, ke kementerian loh, tapi nunggu ngajar ini. Semuanya pada ngajar. Ini ngajar semua. 10 biar 10. Iya, ke Kementerian Agama. 10 sih. Nah, Kementerian Agama ketemu siapa? Mau ke Kelembagaan kan? ketenagaan Ketenagaan, Bro. Ketenagaan. untuk konsultasi sekdos dari LTN. Iya, Serdos, Bro. Terkait Serdos. Serdos, Bro. Jadi kan pripun, Bro? Iya, ini kan direk kan? Iya, siap, Bro. Nanti, Siapa tahu mau ketemu Pak Dirjen atau Pak Sekjen. nanti nanti jam 12-an dulu, Mas Bar akan update ke Bang Pur. Saya ya, sebentar ya. Ya, Bang Pur hari Nah, ini. ini tugasnya ya, UAS-nya. 12 siang nanti. Oke, Cari masalah ya. nanti Ini sekitar setengah 10 geser dari ke kementerian. pemodelan sampai ke akhir ya, pemodelan sampai ke Oke. akhir. Nunggu Nah, Pak Sek sama Pak Ali ngajar. jadi ada dari Dari arah jenengan. Pripun, coy. 4 metode yang Oke, siap. kita gunakan ya. Siap, Bro. Masalahnya yang transportasi transshipment assignment, minimum spanning tree, jalur terpendek sama manajemen project. Ini pilih salah satu ya, nggak semuanya. Ini kan masalahnya beda-beda. Kalau teman-teman cari masalah terkait jaringan, berarti yang minimum spanning tree. Kalau terkait dengan jalur terpendek dari suatu titik ke titik yang lain, itu berarti jalur terpendek. Tapi kasih masalah yang jelas ya, jangan sampai masalahnya abstrak A, B, C, D, jangan ya. Masalahnya jelas. Misalnya eh, dalam permasalahan itu ada butuh travel ya, permasalahan di travel ya. Travel ini mau misalnya liburan ke Jepang misalnya ya. Di liburan ke Jepang itu ada beberapa titik ya. Ada dari Tokyo, Osaka, Kyoto, kemudian ada Nagoya dan seterusnya. Nah, kira-kira rute yang paling efektif untuk diusulkan di dalam sebuah travel itu yang mana? Misalnya seperti itu ya, dari jalur terpendek atau minimum spanning tree ya. Sebuah perusahaan misalnya di layanan telekomunikasi misalnya, internet ya baru. Dia punya beberapa titik layanan ya. Nah, titik-titik layanannya itu di mana saja misalnya. Di Surabaya itu ada di Wonokromo dan seterusnya. Nah, teman-teman akan cek di Maps. Wonokromo ke titik Wonocolo misalnya. Itu berapa sejauh jaraknya ya, titik-titiknya itu. Nah, itu diestimasi. Atau manajemen project ya, seperti tadi ya. Ada permasalahan untuk menyelesaikan sebuah project. Datanya apakah harus real, Pak? Sebisa mungkin datanya real, ya. Semakin datanya real, maka posisi deskripsi masalahnya bisa maksimal, ya. Tapi kalau datanya masalahnya jelas, tapi datanya itu seolah-olah itu deskripsi masalahnya ya bisa jadi nggak maksimal, ya. Bisa jadi tergantung saya bisa nilai antara range 15 sampai 20. Tapi kalau masalahnya itu real, kemudian datanya juga real, misalnya benar ini titik-titiknya itu kebutuhannya di sini sini sini, ya. Nah, itu bisa cocok. Kalau contoh masalah real tapi datanya nggak real, misalnya terkait dengan jaringan telekomunikasi misalnya. Kita nggak tahu nih mau pasang towernya itu di mana. Nah, kita kan estimasi kok seolah-olah towernya itu ada di Monocolo, ada di Jambangan, ada di Kenjeran, dan seterusnya itu seolah-olah. Ya.
Tapi kalau memang benar ada titik-titik di situ, nah itu berarti real. Masalahnya bisa maksimal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah metode. Metode yang digunakan apa? Misalnya jalur terpendek, mau pakai metodenya jelas, mau pakai Dijkstra atau mau pakai apa namanya Floyd atau yang lain, ya. Metodenya jelas. Management project CPM itu pakai yang activity on a row apa activity on node, ya. Gambarnya nanti seperti apa. Oke. Penjelasan metode. Tahapan dari penyelesaian metodenya seperti apa, ya. Tahapannya, ya. 35 ini yang pengerjaan, ya. Jadi kalau ini tahapannya apa, kalau ini pekerjaan, hasil pekerjaannya apa, ya. Oke. Kesimpulan itu ya kesimpulannya akhirnya apa sama daftar pustaka. Contoh, ya. Ini linear programming enggak saya. Jadi linear programming enggak karena biar fokus ke masalah yang setelah WAIS, UTS, ya. Nanti saya berikan beberapa contoh juga, ya. Contoh yang terlampir. Ini juga ada contoh. Nah, ini scheduling, ya. Ini ada contoh. Nanti dilihat aja, ya. Lihat, bisa nggak diakses ini. Nah. Nah, personal scheduling during COVID-19 pandemic. Nah, kurang lebih bikin seperti ini, ya. Problem description, bahasa Indonesia, ya. Nggak usah bahasa Inggris, nggak apa-apa, ya. Bahasa Indonesia. Nah, ini kan sama seperti activity on load, activity on network, ya. Tapi nggak harus rumit inilah. Ini contoh-contoh aja. Nanti ada beberapa contoh lain saya share di grup, ya. Saya share di grup untuk beberapa contoh lainnya. Oke, terus pilih satu topik, babnya ini minimal 6 halaman, maksimal 15 halaman, ya. Spasi 1,15, margin 3 cm, font 12 times New Roman, ukuran A4. Ya, oke. Komponen yang harus ada, komponennya ya yang harus ada pertama adalah judul, ya, sudah harus ada. Terus nama dan NIM, nama penulis dan NIM-nya. Oke. Terus yang ketiga adalah pendahuluan, ya. Pendahuluan itu isinya ini, deskripsi masalah ini. Nah, yang saya nilai di pendahuluan. Termasuk rumusan masalahnya atau objektifnya, ya. Jadi isinya adalah latar belakang sama objektifnya apa. Objektif. Oke. Terus 4 ini metode, ya. Metode isinya apa? Metode isinya adalah metode yang digunakan apa? Referensi metodenya, penjelasan metodenya, ya. Ya, penjelasan metodenya. Bukan perhitungannya loh, ya. Jangan langsung perhitungannya, tapi penjelasan metodenya terlebih dahulu, ya. Metode Dijkstra ini tahapannya apa saja, ya. Ini cari di referensi ada, biasanya di referensi buku atau jurnal. Nah, yang kelima adalah hasil. Hasil ini adalah hasil pekerjaan, ya. Hasil perhitungan teman-teman itu masuk di bab hasil, ya. Nomor 6 ini adalah kesimpulan. Hasil dan diskusi ini bisa apa? Kesimpulan ya hasil objektifnya apa tadi, solusinya apa, kesimpulan akhirnya, ya, penyelesaian dari hasilnya tadi. Ya. Terakhir daftar pustaka, ya, daftar pustaka ini ya referensi apa yang digunakan. Ya. Oke. Daftar pustaka ini semakin banyak semakin bagus, ya. Jadi penilaiannya daftar pustaka ini eh, kalau teman-teman pakai web, dasarnya itu web itu lemah, ya. Jadi bisa nilainya itu di bawah 5, ya. Yang bagus itu adalah buku atau jurnal, ya. Jadi daftar pustaka itu sebisa mungkin buku atau jurnal. Ya. Berapa minimal? Minimal 4, ya, minimal 4 jurnal atau 4 buku, ya. Nah, kalau bukunya kan sudah 2, tinggal cari 2 jurnal, kan. Semakin banyak semakin bagus, ya. Kalau
nilai kalau teman-teman ngepres 4 itu bisa jadi tergantung ya isinya apa jurnal. Kalau misalnya buku dan jurnal itu sama-sama 4 daftar pusaka, maka nilainya antara 6 atau 7 ya. Kalau teman-teman internasional semua, 4-4-nya itu bahasa Inggris semua, itu nilainya 7 di daftar pustaka. Kalau teman-teman referensinya itu ada 6 atau ada 8, maka bisa nilainya 10 ya. Di atas 6 lah, 7 atau 8 itu bisa nilainya 10. Ya, ini nilai maksimum, paling banyak di setiap babnya. Oke. Oke, ini tugasnya. Jadi dikumpulkan, berarti bisa saya tambah sedikit waktunya biar teman-teman maksimal ya. Saya kasih waktu 10 hari ya, sampai hari Jumat minggu depan ya. Jadi minggu depan itu kan Rebo, Kamis, Jumat. 9 hari ya berarti ya, 9 hari. Sama hari ini ya 10 hari. Jadi 10 hari sampai Jumat minggu depan, papernya langsung diupload di Sinau. Ya, di Sinau di sini sudah saya bikinkan. Oke, ini saya rubah dulu ke 10 ya berarti ya. Terus saya ini kan. Nah, Jumat tanggal berapa? 13 Desember. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya. Ini tugas akhir ya, atau setara dengan UAS ya. Jadi tugas akhir setara dengan UAS. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi 1 semester? Ada yang belum jelas? Pak izin Oke, kalau bertanya. sudah, ya silakan Mbak. Itu tadi katanya tugas terakhir setara dengan UAS, berarti minggu depan tetap ada UAS, Pak. Loh, ya itu UAS-nya, tugas itu loh UAS-nya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Iya, jadi minggu depan sudah nggak ada kelas ya. Minggu depan sudah nggak ada kelas. UAS-nya ya itu sudah. Ketemu lagi soal kalau Pak Rektor barang. Clear ya? Oke. Oh, Pak Rektor jam 10. Ya Pak, saya ngajar gitu. Ini mari ini punya. Pak, saya sudah ngajar. Saya absen dulu ya. Ya wes, oke. Adiana Afida, Dir Bapak. Dimas Aidil, Iya. Dimas Aidil, Hadir, Pak. ada. Oke. Hadir, Pak. Dimas Aidil, Hadir, Pak. hadir. Ina Nurmadina, Iya. Hadir, Pak. Irfan, Dava Yuda, Jangan besok di sini, nggak bisa. sing gak, iku siapa sih namanya itu? Yang keluar siapa? Oke, Bapak. Siapa? Oh, ini kalau jelasan teko Yusuf, jadi disesuaikan dengan Eva Kirido ya. Oke, wes. Yang lain nanti saya cek di Zoom aja wes. Saya mau geser ya, ditunggu orang. Kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat di ilmu manajemen sains ini dan bukan hanya di perkuliahan ya, tapi juga di nanti kehidupan teman-teman dan dunia kerja teman-teman. Oke, kita akhiri. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, terutama di 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.